Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ayo belajar kimia dengan Bu Dona. Soal selanjutnya, pada elektrolisis lelehan Al2O3 dengan menggunakan Fe sebagai katoda dan grafit sebagai anoda, zat yang terbentuk di katoda dan anoda berturut-turut adalah yang mengalami elektrolisis adalah larutan lelehan Al2O3 kita ionkan menjadi apa ini? Al3+ tambah 3, ini 2Al3+ tambah 3O2 maaf, ya kan? 3O2 Sekarang di katoda, ingat pada katoda hanya tergantung pada bentuk larutan, apakah dia larutan atau dia lelehan. Kemudian baru lihat ion positifnya. Karena dia lelehan, maka ion positifnya yang akan mengalami reaksi reduksi. Berarti Al-nya ya, Al3+, ionnya saja yang diambil mengalami oksidasi, berarti Al3+ ditambah 3 elektron menjadi Al, ya kan? Jadi Al3+ nya yang mengalami oksidasi. Sekarang di anoda karena dia adalah elektrodanya, lihat dulu elektroda. Kalau di anoda grafit berarti C, ini termasuk ke dalam elektroda inert. Ya, berarti kalau elektroda inert, lihat siapa ion negatifnya. Ion negatifnya ternyata O2-. O2- ini bukan sisa asam oksi. Kalau dia sisa asam oksi, contohnya SO42-, PO43-, NO3-, maka nanti air yang akan mengalami oksidasi. Karena ini bukan termasuk ke dalam sisa asam oksi, berarti O2-nya yang akan mengalami reaksi oksidasi. Jadi dari O2- menjadi apa? O2. Karena O-nya di sini 2, berarti di sini kali 2. Elektronnya lagi. Elektronnya ada berapa di sini? Ini O2- ya, maaf di atas 2-nya. O2-. Muatannya di kiri 2 kali min 2 min 4, di sebelah kanan 0. Berarti di sini ditambah 4 elektron. Nah, sekarang yang ditanya adalah apa yang dihasilkan di katoda anoda. Katoda menghasilkan Al, sedangkan anoda menghasilkan O2. Ada nggak? Ya, yang A, aluminium dan gas oksigen. O2 ini adalah gas oksigen. Berarti jawabannya adalah A. Soal selanjutnya, banyaknya muatan listrik yang harus dialirkan ke dalam larutan KNO3 dengan elektroda karbon agar di anoda terbentuk 11,2 liter gas STP adalah titik-titik Faraday. Jadi yang ditanya adalah ini dia, F-nya berapa, ya kan? Nah, yang diketahui adalah volume STP gas di anoda. Kita belum tahu apa itu yang terjadi, apa reaksi yang terjadi di anoda. Berarti kita buat dulu reaksi di anoda. Yang dielektrolisis adalah KNO3. Kita buat dulu, terion menjadi apa? K+ ditambah NO3-, ya kan? Kita perlu reaksi di mana? Di katoda atau di anoda? Di anoda ya. Ya kan? Berarti ini dia NO3-, elektrodanya karbon inert. Berarti NO3- termasuk sisa asam oksi. Maka reaksi di anoda kita tulis di sini. Masih ingat apa reaksinya? Ya, H2O yang mengalami oksidasi menjadi 4H+ ditambah 4 elektron ditambah O2. Nah, ini dia reaksinya. Nah, yang diketahui adalah volume O2. Volume O2 STP sama dengan 1,12 liter. Yang ditanya adalah Faraday. Masih ingat hubungan Faraday dengan mol elektron?
Ya, 1 mol elektron sama dengan 1 Faraday. Dari reaksi di anoda, kita bisa mencari siapa? Ya, mol elektronnya yang bisa kita cari dengan perbandingan koefisien. Yang diketahui kan volume O2 pada STP. Bisa kita cari molnya. Apa rumusnya? Mol sama dengan mol O2 sama dengan volume O2 STP, rumusnya adalah mol kali 22,4. Berarti kalau molnya yang ditanya, volume O2 per 22,4. Ya kan? Jadi 1,12 dibagi 22,4. Hasilnya adalah 1,12 dibagi 22,4, berarti ini 0,05, ya kan? Berarti mol O2-nya di sini Ibu tulis di sini 0,05 mol. Yang kita perlu cari adalah mol elektronnya. Mol elektron sama dengan, ingat mencari mol elektron dengan perbandingan koefisien. Yang ditanya, koefisien ditanya 4 per koefisien diketahui. Berarti 4 per 1 dikali 0,05. Berarti mol elektronnya berapa? 0,2 ya. Ya kan? 4 kali 0,05, 0,2 mol. 1 mol elektron sama dengan 1 Faraday, berarti 0,2 mol elektron sama dengan 0,2 Faraday. Nah, ini dia jawabannya. Jadi muatan listriknya adalah harganya 0,2 Faraday. Ini dia yang A. Soal terakhir, jumlah muatan listrik yang diperlukan untuk mengendapkan 2,16 gram Ag. Ini dia. Jumlah muatan listrik yang diperlukan untuk mengendapkan suatu sel elektron sama dengan jumlah muatan listrik yang dapat menghasilkan X liter gas oksigen pada anoda sel elektrolisis. Nilai X adalah, oke, ini keadaannya adalah, kita lihat dulu, kita baca soalnya. Suatu sel elektrolisis sama dengan jumlah muatan listrik yang dapat menghasilkan X liter gas oksigen. Ini STP aja ya, kita buat ya, pada keadaan standar. Ini dia soalnya pada keadaan standar. Jadi jumlah muatan listrik yang diperlukan untuk mengendapkan 2,16 gram Ag itu sama dengan jumlah muatan listrik yang dapat menghasilkan X liter gas oksigen pada STP di anoda. Nilai X adalah, ya, yang ditanya adalah nilai X ini. Volume X ini berapa liter. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus, ada dua zat ya, ada Ag kemudian gas oksigen. Ya kan? Berarti kita langsung gunakan rumus mol 1 kali valensi 1 sama dengan mol 2 kali valensi 2. Jadi mol Ag kali valensi Ag sama dengan mol siapa? Mol O2 dikali valensi O2. Ya kan? Mol Ag, karena yang diketahui adalah gram, berarti mol sama dengan apa rumusnya? Gram per mr ya, berarti molnya adalah 2,16 gramnya per AR-nya. AR-nya 108. AR Ag ini adalah 108. Ya kan? AR Ag 108. Kelihatan nggak sih? Enggak ya? AR Ag-nya ya nggak kelihatan ya. Oke, di sini Ibu tulis AR Ag sama dengan 108. Ya kan? Oke, kita lanjutkan ini per valensi Ag. Valensi Ag, ingat Ag itu adalah membentuk
positif 1 Ag plus 1, berarti valensinya 1. Sama dengan mol O2. Mol O2 kita ganti karena berhubungan dengan volume STP, maka apa rumus volume STP, apa rumusnya? Mol kali 22,4, ya kan, berarti mol sama dengan FSTP dibagi 22,4. Jadi molnya langsung kita ganti ini. Mol O2 berarti volume O2 STP dibagi 22,4 dikali valensi O2 berapa? 4. Ingat, O2 itu membentuk O2 min. Karena dia ada 2, maka 2 O2 min. Muatannya 2 kali min 2 min 4. Berarti valensinya angkanya aja yang kita ambil, yaitu 4 dikali 4. Oke, kita sederhanakan ini. 2,16 dibagi 108 ini adalah 0,02. 0,02 sama dengan volume O2 kali 4 dibagi 22,4, ya kan? Ibu buat di sebelahnya. Kita kali silang, 0,2 kali 22,4. Itu hasilnya adalah ini ya, 0,2 kali 22,4 hasilnya adalah berapa tadi ya? Sudah Ibu cari, 0,448. 0,448 sama dengan volume O2 dikali 4. Berarti volume O2 STP sama dengan 0,448 dibagi 4 sama dengan berapa? 0,112 0,112 liter. Nah, ini dia jawabannya. Berarti jawabannya adalah yang mana? A, B, C, atau D? 0,112 liter. Jadi jawabannya adalah ini ya, B, 0,112 liter. Jadi itulah volume O2 pada STP. Kita langsung menggunakan rumus mol 1 kali valensi 1 sama dengan mol 2 kali valensi 2. Baiklah, itu soal yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas bisa membantu kalian untuk persiapan ulangannya, membahas tentang soal-soal pada sel volta dan sel elektrolisis. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.